Teman-teman Pojok Asal Omong, ya, selamat berjumpa dengan kami kembali dalam bincang-bincang yang sederhana ini. Pada kesempatan ini kami akan berbincang tentang salah satu ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, terbaru ya, namanya Laudato Si. Kami akan membincangkan ensiklik ini dalam konteks isu yang sangat sedang hangat di Manggarai Barat, yaitu isu lingkungan tentang pembabatan hutan Bohosi. Saya sudah ditemani oleh pakar saya, bukan pakar asal omong, itu namanya Bang Jul. Angkat tangan dong Bang, supaya teman-teman lihat ya. Di dahinya itu ada garis ya, karena itu sebetulnya tanda protes dia terhadap karena banyak hutan di Manggarai yang sedang yang juga dibabat ya. Jadi dia melakukan protes itu sehingga dahinya ditulis apa di garis spidol. Dia pakar segala masalah, pakar segala persoalan, dan juga pakar segala jawaban ya. Apapun pertanyaan Anda, lebih pada tanya sama beliau. Dia akan bisa menjawab pertanyaan Anda dengan sangat peradakan. Ya, tentang Laudato Si, mungkin Pak Donatus bisa menjelaskannya Pak. Laudato Si itu singkatnya seruan Paus, ya, karena didasarkan pada sebuah keyakinan tentang bumi ini semakin panas, global warming, karena banyak hutan-hutan di seluruh dunia sudah hilang, karena itu pemanasan semakin meningkat. Dan Paus yang adalah orang dari Ordo Yesuit, tapi dia menganut semangat Fransiskus Asisi yang sangat mencintai hewan, sangat mencintai bumi, mencintai pohon dan lain sebagainya, dan dia melihat itu semua sebagai sahabat manusia. Karena itu dia menyerukan agar bumi ini harus menjadi bumi kita semua, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Karena itu kita harus merawatnya agar menjadi hunian yang indah dan harmoni bagi kita semua. Itu sebenarnya pas dari Laudato Si ini, seruan untuk ya, ini rumah kita bersama, mari kita jaga, jangan bongkar atapnya, jangan sampai panas masuk. Kita harus merawat bersama. Kita melihat seluruh ciptaan adalah sahabat karena diciptakan oleh Sang Pencipta yang sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Donatus. Pak Pakar, apa komentar Pak Pakar terhadap ensiklik ini? Saya tidak punya komentar apa-apa tentang ensiklik ini karena ini yang keluarkan dari Vatikan yang dikeluarkan Laudato Si. Sebenarnya dalam bahasa sederhananya adalah pemulihan kondisi alam yang begitu mengkhawatirkan. Saya kira seperti itu. Mungkin akan ada komentar kalau memang dalam proses pemulihan alam itu ada yang rusak, ya mungkin saya akan berkomentar di situ. Tapi yang pasti saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Bung Donatus. Laudato Si itu adalah suatu harapan dan keinginan untuk pemulihan kondisi alam yang memprihatinkan. Pak Pakar, kalau ngomong itu kan senyum dikit lah. Masalahnya kan menakutkan Bang. Dia ini kalau smile. sesuai dengan situasi, kalau ngomong tentang alam yang rusak dia pasti marah, sedih. Marah. Benar, saya kalau ngomong tentang alam tanpa diatur apa pasti akan serius, karena ini berkaitan dengan kehidupan. Jadi kita tidak sampai menangis ya, kita tidak perlu ngomong main-main kalau memang kita berani mengangkat masalah Laudato Si ini. Itu penting. Tapi Abang jangan marah-marah host dong. Walaupun ini asal omong, tetapi menyangkut Laudato Si ini penting, Bung Lord. Harga mati ya. Itu harga mati. Jadi Bung Adi juga
hati-hati ngangkat masalah ini. Pasti akan banyak yang kupingnya panas jika kita berstatement dengan kondisi yang berbeda dengan apa yang disampaikan. Abang ini sebelum dia ngomong dia taburin debu hitam jidatnya tadi, tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Oh, ini tanda pertobatan. Rabu-abu ya. Abu-abu. Rabu-abu ya. Oke. Jadi dia penuh perasaan. Ya. Ini penuh pertobatan. aliran kepercayaan yang baru. Kalau lihat teman-teman di India begini, ya kan? Nah, mereka pura putih, itu ada tingkatan Oh, mereka putih, udah miring-miring bersih. gitu ya. Nah, Kalau- kalau ini tegak lurus, Pak. Tegak Ini lurus. aliran kepercayaan yang baru memang langsung ke atas. Masuk Pak. Vertikal ya, berarti vertikal ya. Ya. Langsung dari atas dia. Pas. Kata-katanya dari atas. Ya, kita kembali ke Laudato Si. Pak Heri, apa komentar Pak Heri tentang Laudato Si? Apakah Pak Heri punya harapan terhadap gereja yang ya Oh, tentu. mungkin peranannya Tentu. lebih aktif lagi? Gitu. Oke. Gereja itu kan bisa sebagai umat Allah, bisa Yes. sebagai institusi, ya Yes. bisa sebagai. Yes. Silakan. Oke. Ya, yang pertama, kalau bicara mengenai Laudato Si, yang keluarkan ensiklik ini kan Paus. Otomatis kita sebagai umat Katolik harus mengikuti dan terlibat aktif untuk mensukseskan apa yang dikatakan ensiklik baru ini ya, menjaga ibu bumi. Ya, di mana keadaan bumi sekarang yang lagi global warming panas kayak begini, kita semua harus menjaga sebagai umat ya, sebagai umat Katolik. Tapi saya lebih tekankan juga menyangkut peran daripada biarawan-biarawati yang adalah sebagai tiang motor penggerak dalam gereja ya. Mereka itu sebagai panutan kita ya. Mungkin yang umumnya jangan biarawan-biarawati lah, kaum tertabis saja. Ya, kaum tertabis. Oke lah. Atau gereja sebagai institusi ya. Ya. Jadi sebenarnya peran mereka ya harus lebih utama dalam istilahnya sebagai benteng untuk mensukseskan ensiklik ini, Laudato Si, menjaga lingkungan ini. Alasannya? Alasan ya mereka kan kaum tertabis ya, istilahnya kaki tangannya paus lah, uskup itu kan wakilnya paus, pastor-pastor juga itulah ya. Jangan diam kalau masalah lingkungan. Kalau pastornya diam masalah lingkungan, aduh, gue juga bingung mau menyebutnya seperti apa ya. Jadi saya minta Bisa sebut salah satu kasus yang Pak Heri harapkan gini. gereja bersuara lebih kencang. Tadi Kasusnya apa? kan, misalnya? tadi kan kita bicara mengenai hutan Bowosi lawan Bajo. Ya. Nah ya, hutan Bowosi. Sampai saat ini pun saya tidak mendengar atau membaca apa komentar institusi gereja Kuskupan Ruteng menyangkut hutan yang dirusak di Labuan Bajo. Kok diam gitu loh? Bingung saya. Ya, saya minta kalau sekarang ada yang dengar, Bapak Uskup dengar sekarang, Bapak Uskup dengar, dengan dia punya menteri-menterinya dengar, apa komentar? Menterinya Bapak Uskup. Ya, tentang hutan Bowosi tadi toh. Ya. Apa komentarnya mengenai ini? Hutanmu dirusak, pohon-pohonnya ditebang. Komentar kamu itu apa? Alam keuskupanmu. Alam keuskupanmu dirusak. Komentarnya apa? Jangan diam. Dengan dia. Atau mau kerjasama atau gimana? Nah, Kan juga. biasanya kan mereka biasa buat kerjasama kan seperti kasus dia Nunang itu kan geotermal. Kalau itu saya nggak tahu, Wah, itu wah, nanti ada. wah. Tapi ini menyangkut ini, saya minta berilah komentar lah. Apalagi kemarin itu sekitar 1 mingguan lalu itu kan Menteri Luhut itu meminta supaya gereja ikut terlibat dalam pembangunan pariwisata di Labuan Bajo supaya berkelanjutan, tentang kearifan lokalnya, tentang lingkungannya. Gereja harus terlibat. Ya. Sekarang di depan mata ada hutan yang dibabat, ya toh? Pohon-pohonnya ditebang. Apa peranmu? Kok diam? Gitu loh. Jangan sampai aksi diammu itu membuat pertanyaan bagi umat-umatmu, gitu loh. Jadi saya minta tolong kasih komentar lah mengenai peran ini, ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Itu. Ada satu lagi, Pak Arifantur yang selalu pikul gunung ini Pak. Silakan mungkin ada komen, silakan. Oke. Laudato Si itu bentuk keprihatinan gereja terhadap modernitas yang kebablasan. Selain tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Tidak, maksudnya gereja kebablasan. modernitas Oh, yang kebablasan. kebablasan.
Karena kebablasan sehingga efek negatifnya cenderung diabaikan. Kemajuan misalnya asap yang menimbulkan lapisan ozon menjadi rusak. Saya kira isu yang diungkapkan oleh Pak Heri tadi itu juga salah satu bagian yang seharusnya menjadi keprihatinan gereja, ya. Karena merusak hutan itu akan juga merusak, mempertipis lapisan ozon yang bisa mengantisipasi kerusakan terhadap bumi. Saya kira mungkin juga penegasannya adalah bahwa gereja lokal harus terdepan membawa suara gereja universal yang kita tahu Laudato Si, keberpihakan terhadap alam, keberpihakan terhadap bumi. Jangan diam. Ya. Sikap diam itu salah. Sip. Harus bersuara. Ini satu lagi ya teman-teman, asal omong. Ini ada satu dukun dari ND, namanya Om Marcel Pope. Pop. Jadi dia ini paus sebetulnya. Pop itu paus. Silakan, Bapak Paus. Om Marcel Pop. Terima kasih. Paus. Jadi ya sebenarnya saya kutip dari tadi masalah keterkaitan masalah kata Laudato Si ya. Ini memang seperti dijawab oleh adik kita Donatus. Kita sebagai orang beriman, kita menuntut sebagai iman kepada orang yang sebagai iman menuntut orang beriman. Jelas sedikit, iman atau iman? Iman kita menuntut orang yang beriman. Jadi kita diciptakan antara manusia dan tumbuhan kita setara. Jadi benar-benar kita prihatin bahwa kita harus memahami semua hidup ini, bahwa Allah mengasihi kita semua. Diharapkan sebagai pemimpin para uskup juga ya, yang mengerai seluruh di Forest NDT itu, marilah kita bersama-sama tidak menyambikan kita bergabung bersama kita, sesama kita manusia. Jadi kita berkumpul ya, memanggil para relawan dan semuanya, agar kita berdiskusi bersama. Oke. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Ya, ini narasumber Pojok Asal Omong ini bukannya sedih semua. Mulai dari pakar Pojok Asal Omong bukannya sedih. Antara marah, antara menangis, antara susah. Atau memang mukanya begitu Bapak ya? Sorry Pak, jangan marah sama saya. Kalau ini Pak Donatus sudah ya takut saya. Ya, Pak Arimatur, terima kasih Pak. Tapi Bapak punya perut itu gunung Pak ya. Jadi kalau ada lubang di mana-mana ya, udah pindah ke sini tanahnya. Bapak juga punya perut ini terlalu besar. Ya Pak. Jadi kalau ada lubang bumi di mana-mana, karena isinya sudah pindah ke perut mereka ini. Jadi diharapkan peran gereja jangan diam melihat situasi seperti ini, ya. Oke, sudah Pak. Itu aja. Oke teman-teman ya, Pojok Asal Omong, sampai jumpa pada topik berikutnya. Salam.